Oke, selamat pagi semuanya. Oke, ini sebelumnya mohon maaf, Miss tidak bisa menyapa kalian secara langsung, tapi Miss memberikan materi. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Kalau di buku paket kalian, kalian bisa ambil di halaman 206. Nah, operasi aljabar itu sebenarnya sama ya, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Cuma di dalamnya banyak sekali variabel. Nah, sekarang operasi aljabar ini kita kaitkan dengan fungsi. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dari contoh-contoh soal, ya kan, sebenarnya operasionalnya, cara menghitungnya itu sama persis ketika kita menghitung operasi aljabar pada umumnya. Nah, mungkin kalau Miss berikan beberapa contoh. Nah, ini adalah contoh-contoh soal penjumlahan, ya kan? Di mana diketahui fx-nya adalah 2x ditambah 4, gx-nya adalah 8 dikurangi 3x. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi, ya kan, penjumlahan soal fungsi aljabar. Nah, ini beberapa contoh. Kalian mungkin bisa baca, bisa pahami pelan-pelan ya, biar kalian lebih paham. Oke, kemudian kita lanjut. Nanti kalian bisa stop untuk memahami, stop videonya ya, untuk memahami cara pengerjaan setiap soalnya. Sebenarnya dasarnya sama seperti kalian mengerjakan fungsi seperti biasa dan operasional aljabar seperti biasa. Seperti itu. Nah, kalau yang ini itu adalah contoh pengurangan. Miss memberikan dua contoh soal, di mana yang satu itu operasi aljabar fungsi pengurangan seperti biasa, tapi yang satunya adalah dicari domainnya. Nah, Miss mau kasih tahu untuk bagian domain ini, ingat ya, ketika ada sebuah pecahan, bagian penyebut itu nilainya tidak boleh 0. Ya, di bagian penyebut nilainya tidak boleh 0. Tetapi, ya kan, untuk akar, ya kan, untuk akar, bilangan di dalam akar itu tidak boleh negatif. Karena kalau negatif akan menjadi bilangan imajiner, ya kan? Jadi, untuk bilangan di dalam akar itu tidak boleh negatif, tetapi boleh 0. Ya, tetapi boleh 0. Nah, nanti kalian bisa baca-baca di sini, ya kan? Di buku sebenarnya juga sudah ada, misalnya menuliskan ulang di sini. Kemudian ini adalah untuk contoh soal perkalian. Contoh soal perkalian bentuknya seperti ini, ya kan? Kurang lebih sih sama, ya kan? Seperti kalian mengerjakan fungsi seperti biasa, kemudian kalian kalikan. Kalau kalian ketemu soal, ya kan? Ketemu soal yang di sebelah kiri, itu jangan lupa didistributifkan, ya, didistributifkan. Seperti itu. Untuk yang di sebelah kanan ya tinggal kalian kalikan. Penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Nah, kemudian yang terakhir adalah contoh soal pembagian. Nah, contoh soal pembagian yang sebelah kiri Miss memberikan contoh soal dalam bentuk domain, ya kan? Ingat ya, kalau domain penyebutnya tidak boleh 0 dan bilangan di dalam akar juga tidak boleh bilangan negatif. Seperti itu. Nah, yang untuk di kanan operasional, fungsi dan aljabar seperti biasa. Nah, ini nanti kalian bisa baca, bisa pahami, ya kan? Kalian bisa pause sebentar video ini untuk memahami setiap langkah-langkah pengerjaan. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian baca, kalian harus mengerjakan soal. Soalnya ada di buku. Silakan kalian buka bukunya halaman 208, 209, dan 210. Kemudian hasilnya bisa kalian upload di bagian e-learn, bagian assignment tugas aljabar fungsi. Itu saja ya untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa japri via WA ke Miss. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di hari Jumat.